الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan langkah-langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang Allah ridhoi, untuk berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, rumah di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi. Non jauh di sana ada orang-orang yang ingin datang ke masjid, namun ternyata mereka tidak mudah untuk berada di masjid, bahkan dihalangi untuk sampai ke masjid. Maka hendaklah kita perbanyak rasa syukur kita supaya kemudian janji Allah kita dapatkan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Bukan hanya sekedar bertambah kuantitas, akan tetapi juga bertambah kualitas dalam bentuk keberkahan. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, permasalahan Palestina bukan permasalahan biasa. Permasalahan Palestina adalah permasalahan yang bukan hanya sekedar masalah tanah dan pendudukan. Di Palestina terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa mempunyai tempat khusus bagi kita orang beriman. Karena ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, maka surah Al-Isra menggambarkan kepada kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Allah pilih Masjidil Aqsa tempat untuk berakhirnya Isra dan tempat bermulanya Mi'raj, maka pilihan itu bukan pilihan biasa. Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya, apatah lagi Masjidil Aqsa atau Palestina tempat tinggalnya banyak para nabi. Maka dia mempunyai tempat khusus bagi kita umat Islam. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalau seandainya kita ingin melakukan perjalanan jauh semata-mata untuk datang ke masjid, maka itu diberikan pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidi Hadza, itu Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa. Ketika Allah berikan keutamaan kepada Masjidil Haram, ketika Rasulullah SAW juga mendirikan Masjid Nabawi dan diberikan keutamaan, maka Masjidil Aqsa juga mempunyai keutamaan. Digandengkan oleh Rasulullah SAW 3 masjid ini. Maka kalau seandainya kita kaum muslimin mendapati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kemudian dilakukan sesuatu yang mungkar di sana, bahkan kemudian dihancurkan, maka semua umat muslim, saya yakin mereka akan bangkit, karena mereka sangat menyayangi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Akan tetapi mereka lupa Masjidil Aqsa juga sama. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan keutamaan kepada masjid, maka diberikan kepada 3 masjid ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita. Salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 salat di tempat lain. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500. Maka kita tidak dapati masjid lain yang diberikan keutamaan seperti itu. Apatah lagi kalau kita buka sejarah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang pendirian Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa,
Maka Rasul kemudian mengatakan Nabi Ibrahim dahulunya yang membuat Masjidil Haram dengan anaknya Ismail. 40 tahun sesudahnya Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa dengan anaknya yang lain, yaitu Ishak. Maka bagi kita hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa merupakan hubungan yang jelas. Apatah lagi Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwasanya kelak akan ada terus di kalangan umatku orang-orang yang akan berjuang, tidak pernah takut dengan celaan orang yang mencela dan tidak pernah takut dengan cacian orang yang mencaci, dan mereka tidak pernah takut dengan apapun juga. Maka kemudian disebutkan adalah pejuang-pejuang di Palestina nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati permasalahan Palestina yang ada sekarang, dia bukan permasalahan biasa. Kalaulah kita coba runut lagi, bahwasanya sejarah membuktikan dahulunya orang-orang Palestina yang tinggal di sana, lalu kemudian datanglah para pendatang yang membeli tanah dan mendirikan perumahan, lalu kemudian setelah itu mereka banyak datang dengan membeli harga tinggi dan banyak orang yang menjual tanahnya, lalu kemudian mereka mengumumkan itu negaranya dan mengusir orang-orang yang berada di daerah tersebut. Logika sederhananya, kalau ada di antara kita yang mempunyai tanah, lalu tiba-tiba ada orang datang menyewanya hanya sepetak kecil, lalu kemudian diperlebarnya, setelah itu dia umumkan bahwasanya tanah itu miliknya, lalu diusirlah sang tuan tanah, apakah berhak sang tuan tanah membela kehormatan miliknya? Maka begitulah kondisi yang ada. Dan alangkah mirisnya ketika kita berhadapan dengan perjuangan orang-orang yang ingin membebaskan diri mereka dan ingin memerdekakan diri mereka, lalu kemudian ada kata-kata yang bukan hanya menyakiti kita tapi menyakiti orang-orang yang berjuang di sana. Kalau Palestina itu lemah, kenapa tidak menyerah saja? Bawakanlah kepada kita Indonesia. Dahulu mana yang lemah kita dibandingkan dengan Palestina sekarang? Dahulu kita hanya berhadapan dengan bambu-bambu runcing, berhadapan dengan orang-orang yang menjajah kita, namun tidak ada satupun ketakutan dalam diri pejuang-pejuang kita. Sedangkan yang dimiliki Palestina sekarang jauh lebih besar. Dan kalaulah diambil daripada sirah Rasulullah SAW, Nabi menyerah. Tidak pernah menyerah karena sedikitnya jumlah, karena sedikitnya peralatan, tapi Nabi tetap berjuang. Perang Badar membuktikan 313 orang berhadapan dengan 1000, sepertiga saja. Perang Uhud membuktikan 700 orang berhadapan dengan jumlah yang lebih besar 3000. Perang Khandaq membuktikan 1000 berhadapan dengan jumlah 10.000. Namun kaum muslimin tidak pernah takut dengan jumlah, sebab dia yakin selagi perjuangannya diberikan keridhaan oleh Allah, dia tidak akan pernah takut dengan celaan orang yang mencela. Yang membuat Palestina sampai sekarang tetap seperti ini adalah karena saudara-saudaranya abai terhadap diri mereka, karena pemimpin-pemimpin negara dekat dengan mereka tidak pernah menunjukkan perhatian yang sesungguhnya, sehingga mereka dilecehkan dan diabaikan. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua kaum muslimin, sebab Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam bukanlah bagian dari mereka. MUI telah mengeluarkan 7 nasihatnya, dan nasihat yang ke-7 adalah agar kita membantu Palestina dengan apa yang kita miliki, dari harta-harta yang kita punyai, dari infak dan sedekah yang ada. Jangan sampai ketika charity yang ada mereka telah menyalurkan bantuan-bantuannya, lalu kemudian kita mendapati informasi tentang salah satu charity yang ada, lalu membuat kita takut untuk memberikan hak-hak mereka yang ada pada diri kita. Demi Allah, siapapun yang memberikan fitnah tersebut, maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kami siap menjadi saksi-saksi bahwasanya bagian bantuan-bantuan yang diperuntukkan oleh Palestina sampai kepada mereka.
Jangan sampai kita berbicara tanpa ada data dan tanpa ada bukti yang membuat kemudian orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan lalu terabaikan karena kondisi perkataan kita. Yakinlah, semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapkah kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini karena data yang kita miliki tidaklah valid, lalu kemudian kata-kata kita menunjukkan bahwasanya seakan-akan kita tidak peduli dengan mereka. Wal'iyadzubillah. Sebagai penutup, kita adalah umat Islam yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di jalan Allah kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Kalau kita tidak mampu membantu dengan yang lebih dari apa yang kita punyai, jadikanlah kita wasilah untuk kemudian orang-orang yang ingin membantu dapat memberikan. Kalau seandainya kita pengurus masjid, maka datangkanlah ceriti-ceriti yang kita percayai agar kemudian jemaah masjid bisa membantu mereka. Yakinlah kalau seandainya ada satu saham kecil sekalipun yang kita berikan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ketika Nabi Ibrahim terbakar, lalu kemudian ada seekor burung yang memberikan air untuk kemudian menuntaskan api tersebut. Berapalah air yang akan didapat, tapi begitulah cara kita menyikapi sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Selagi akan membuat Allah ridha, maka kita akan berikan yang terbaik yang kita punyai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.